kaki terluka tak pernah ada waktu. Gak cuma Bahrain, timnas Indonesia juga udah tiba di tanah air. Tentu saja, semua pemain timnas Indonesia langsung beristirahat sembari nanti melakukan latihan tipis-tipis. Nah, yang jadi atensi tentu saja pengawalan kepada semua anggota timnas yang kali ini lebih ketat dari sebelumnya. Mulai dari kedatangan sampai masuk hotel, semuanya dijaga super ketat. Bahkan menurut Pak Sumarji, semua akses di hotel juga akan mendapatkan penjagaan biar para pemain benar-benar bisa fokus ke pertandingan. Sesuatu yang pastinya dirasa sangat mengagetkan para pemain yang notabene baru, seperti Dean James, Emil, Joey, sampai Ole Rummenigge. Di sisi lain ada kabar yang menyebutkan kalau Alex Pastor sedang menyiapkan sebuah rencana yang nantinya akan dijalankan oleh Patrick Kluivert di laga versus Bahrain, termasuk soal kemungkinan memainkan Emil Audero serta Joey Pelupesi. Menarik nih. Menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalan yang menuju jalan tak berujung ini, hati menuju perjuangan jangan berbatas, menolak segala duka dan Pak Sumarji menjelaskan kalau para pemain timnas Indonesia bakal mendapatkan pengawalan yang lebih ketat dari sebelum-sebelumnya. Tentu saja, itu dilakukan supaya para pemain fokus dan tidak mendapatkan gangguan dari para influencer maupun fans Garuda yang tidak bertanggung jawab. Hal yang sangat wajar karena fans Garuda sebelumnya dikenal sangat nekat dan ada yang beneran barbar. Mulai ada yang nekat menerobos masuk terus ngikutin pemain sampai depan kamar. Yang parah, pernah nih ada pemain sampai ke toilet stadion pun ditungguin. Ya pokoknya separah itulah, dan itulah yang dijamin gak akan bisa dilakukan lagi. Mengingat apapun yang terjadi, pemain harus benar-benar dalam keadaan fit ketika bersua dengan Bahrain. Kita sudah menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga di masing-masing kamar, di masing-masing lift, depan lift kita sudah siapkan pengamanan, dan juga masing-masing lantai pemain sudah kita siapkan pengaman, termasuk di lobby juga kita siapkan pengaman. Jadi dengan safety-nya pengamanan ini harapannya pemain bisa nyaman, tidak ada yang terganggu sama sekali. Kita pastikan keamanan pemain kita jaga dengan baik dan tidak akan terganggu. Tidak bakal ada influencer atau apa yang berganggu pemain, Pak? Tidak boleh. Sementara itu terkait pengamanan yang terjadi, tentu saja bikin 4 pemain baru timnas cukup terkejut karena nggak nyangka mereka bisa dianggap sangat spesial. Dan khusus Ole, buat yang ngira ini pemain masih cool, please kalian salah. Yang terjadi sebenarnya Ole adalah laki-laki yang kocak abis. Dan terbaru dalam sebuah rekaman video milik Marcelino, Ole terlihat sedang nyanyi dan joget tipis-tipis. The hell? So far, come on. Ya bagi yang nggak tahu, kalau soal joget random, Ole ini udah hobi dari dulu. Dan mungkin itu yang bikin kakinya lentur, sehingga kelihatan pas main bola, wadidaw, skillnya bos. Nah dikit nih kami spill sisi lain Ole yang pasnya bikin kita tambah gemes. berubah segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski tersuk. Darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa. Lebih lanjut, harapannya semoga Ole bisa kembali tampil bagus ketika main melawan Bahrain. Karena asli pas lawan Australia, Ole ini nggak kayak pemain debutan. Aksi-aksinya serta kerja kerasnya beneran sangat amat dipuji. Sehingga mudah-mudahan dia bisa terus memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Kan gitu. Apalagi nanti di lini depan, Ragnar Oratmangun udah balik. Jadi paling enggak, Ole bisa menemukan tandem yang secara jam terbang juga tinggi. Sehingga dari sisi pemahaman bermain, lebih mudah buat menafsirkan satu sama lain. Kan gitu. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski tersuk. Darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, terangi jalan dengan api. Kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka.
Di sisi lain, terkait laga versus Bahrain, kabarnya Alex Pastor benar-benar akan punya peran penting dalam urusan taktikal, di mana sang profesor diketahui udah menganalisis soal kapasitas pemain secara langsung dari match pertama. Nah, perihal konsep bermain, Alex Pastor sepertinya telah menyiapkan sebuah antitesis yang cukup berbanding dengan gaya main Kluivert secara umum. Yang mana Alex Pastor tahu betul kalau pertandingan melawan Bahrain gak akan bisa dimenangkan dengan cuman main cantik. Tapi harus ada unsur-unsur pragmatis sederhana yang bisa dilakukan. Maka dari itu ada kemungkinan timnas Indonesia bisa aja bermain dengan skema defense counter. Entah itu nanti dalam formasi 4-3-3 atau 3-4-3. Lebih lanjut terkait pemain, Mimin pribadi merasa akan ada beberapa perubahan. Seperti Emil Audero yang bakal dicoba. Lalu trio Itzes, Rido, dan Hubner yang secara chemistry udah kebentuk akan coba dimaksimalkan dari menit awal. Untuk posisi gelandang bertahan, Joey Pelupesi juga kayaknya akan dimainkan sejak awal. Yap, khusus Joey, dia memang cukup gregetan ketika nggak main pas di Sydney. Maka dari itu, ia bertekad akan berusaha memberikan yang terbaik, andai dipercaya tampil di laga melawan Bahrain. To be honest, yeah, it's hard to be positive after this loss, but I'm a positive guy, and the first thing I can say is that I'm really happy to be here. The squad helped me a lot, the coaches, so yeah, that gave me a warm feeling, you know. So that's the thing I want to say about it and what I can say about it. So no, positive feeling, but yeah, there's also a feeling that we lost 5-1 today, so that's the hardest bit. But yeah, I hope to look forward soon with the team, and the next chance is coming soon in a few days. So that's also a positive thing about it. So. Yap, untuk posisi depan, baliknya Ragnar tentu adalah sebuah keuntungan, dan melihat kemarin Eliano mainnya juga bagus, ada kemungkinan trio Ero alias Eliano, Ragnar, Ole akan diturunkan sejak awal. Nah, kalau udah gini harapannya mudah-mudahan pemain tune in dengan taktik yang disampaikan serta bisa menjalin kerjasama yang rapi di atas lapangan. Ingat, Bahrain itu mainnya penuh drama, dan itulah pedoman awal yang harusnya diketahui oleh tim pelatih. Gimana caranya bisa main aman melawan tim yang modelannya hobi berguling dan berdrama, kan gitu. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski tersuk. Darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan tak berujung ini. Hati menuju jalannya. Yap, terlepas dari apapun, mudah-mudahan kekalahan versus Aussie bisa mematik semangat para pemain jadi lebih mantap, dan jangan sampai ekspektasi yang terlampau besar malah bikin kita dihajar. Pokoknya yakin aja, skuad kita itu udah bagus. Cuman ya biar gimana pun musuhnya tetaplah soal waktu. Karena biar gimana pun sebagus-bagusnya skuad Indonesia, levelnya belum kayak tim-tim langganan Piala Dunia. Sehingga ini baru proses menuju ke sana. Ya emang untuk mencapai puncak tertinggi tantangannya emang gak gampang. Kalau segampang itu, sejak era baheula, Indonesia harusnya udah tembus dong. Tapi nyatanya kan tembus kagak, boncos iya. Untuk itu sekali lagi, semoga diberikan hasil terbaik. Para pemain gak ada yang cedera, pokoknya fit dan fight. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.